secara image tuh keren banget kalau sampai ada misalkan restoran gitu ya atau hotel gitu ya, semua kursinya tuh kursi daur ulang, itu kan akan meningkatkan image perusahaannya. Jadi ini bisnis model yang sangat oke menurut saya. Puji syukur pada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk Bikam 27. Pada Bikam 27 ini topik yang diangkat adalah The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability, Mindset Toward Achieving Indonesian SDG. Pada topik ini dipilih karena sangat penting bagi seorang wirausaha untuk memperhatikan dampak bisnis pada lingkungannya. Pada podcast ini terdapat narasumber yaitu Bu Wiwit Manfaati yang merupakan wirausaha pada bidang kerajinan enceng gondok. Selain itu, dari narasumber utama juga terdapat dosen dan mahasiswa yang memberikan pendapat mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, juga kepada Bapak Ibu dosen, serta juga mahasiswa yang telah berkontribusi pada Bikam 27. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grisa Jeriska selaku Ketua LPMFB. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah ikut membantu mensukseskan Bikam 27, seperti para panitia, para narasumber yaitu Ibu Wiwit Manfaati, dosen dan juga mahasiswa KWMS. Hopefully, Bikam 27 yang memiliki tema The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Towards Achieving Indonesian SDGs ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan juga manfaat yang berarti untuk kalian. And for that, I say thank you and also enjoy the video. Bye-bye! Halo Bikamers, selamat datang di program baru kita, Podcast Bikam 27. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang cukup berbeda nih dari tema kita pada umumnya. Dan juga pada sesi kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau merupakan seorang dosen muda, cantik dan juga gaung nih teman-teman. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita kenalan aja. Selamat siang Bu Dea. Halo, selamat siang. Gimana nih Bu kesibukannya akhir-akhir ini, sama mungkin Ibu boleh perkenalan diri dulu. Oke, saya biasa dipanggil Bu Dea. Saya dosen manajemen, mengajarnya di program International Business Management, di program International Business Accounting, Digital Business Management. Kesibukannya ya kalau dosen tuh tridharma, jadi mengajar, meneliti, abdi mas, kemudian saya lagi pegang program Abdi Mas Internasional dalam waktu dekat bulan Juli, jadi masih sibuk untuk persiapan itu sih. Sibuk banget ya Bu ya. Sibuk aja. Oke Bu, kalau gitu ini kan pada sesi kali ini kita mengangkat tema tentang green entrepreneurship gitu ya Bu ya. Boleh nggak sih Bu ceritain sedikit gitu tentang apa itu green entrepreneurship? Oke. Menarik ya pemilihan topiknya, saya excited untuk ngobrolan kali ini. Jadi green entrepreneurship itu nama lainnya ada ecopreneurship, ada juga yang menyebut eco entrepreneurship. Jadi kalau dari penamanya kita bisa nebak ya, ini kaitannya dengan ekologi, kaitannya dengan lingkungan. Hijau tuh ini pasti ngomongin lingkungan ya kan, kenapa hijau? Karena pasti ini daun lingkungan gitu ya. Nah jadi emang green entrepreneurship itu adalah bisnis yang produknya itu adalah solusi yang berdampak langsung kepada lingkungan. Nah jadi ini konsep yang lumayan baru ya. Kalau kita beberapa waktu lalu lagi hype ini nih, socialpreneurship, ya pernah dengar ya, jadi social entrepreneurship, dimana yang namanya pebisnis itu tidak lagi soal cuan, tapi solusinya itu bisa, atau produk atau layanan yang diberikan itu bisa menjadi solusi bagi masalah sosial kemasyarakatan. Nah itu mungkin yang selama ini kita tahu. Nah green entrepreneurship itu termasuk bisa dibilang seperti varian gitu ya, varian entrepreneurship yang baru. Jadi produknya itu benar-benar spesifik untuk lingkungan. Produknya itu benar-benar spesifik untuk menyelesaikan masalah ekologi, balancing biodiversity dan lain-lain gitu ya. Nah jadi itu konsep green entrepreneurship.
ada beberapa pebisnis atau beberapa pelaku usaha yang mengarah ke sana secara global ya. Tapi idealnya sebenarnya kalau yang namanya green entrepreneurship itu benar-benar produk yang menjadi solusi bagi masalah lingkungan. Tapi nggak menutup kemungkinan atau bukan berarti terus kita kalau gitu khusus yang ide baru aja. Perusahaan-perusahaan yang sudah eksis tuh nggak akan pernah bisa mengarah ke green entrepreneurship, nggak seperti itu. Jadi memang konsepnya itu adalah supaya kita bisa berdampak atau berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap bumi gitu kan. Jadi yang sudah eksis pun itu bisa mengarah ke green entrepreneurship dengan cara apa? Mengurangi limbah, kemudian menggunakan sumber daya itu lebih efisien. Ya, jadi green entrepreneurship itu konsep yang bisa dibilang baru. Tapi ini berlaku untuk perusahaan yang mungkin bahkan sudah eksis seratusan atau puluhan tahun yang lalu. Jadi nggak harus ditujukan pada perusahaan yang baru mau memulai ya Bu ya, bisa sama perusahaan yang mungkin udah berjalan gitu ya. Iya. Jadi memang kalau perusahaan sudah eksis itu didorong untuk mengarah ke sana. Tapi lebih idealnya tuh memang ini sebuah konsep yang ditujukan bagi startup baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih lulus kemudian mau bikin usaha, nah mindsetnya udah jalan lagi bikin produk atau bikin layanan yang penting laris gitu. Tapi ada value-nya, dan value-nya itu diharapkan ke arah pelestarian lingkungan. Bikin produk dari bahan daur ulang. Jadi benar-benar tidak pakai sumber daya alam, tapi pakai hasil dari daur ulang, pakai bahan sampah yang sudah daur ulang. Nah jadi yang diharapkan itu ada startup baru yang menghasilkan produk atau layanan yang berdampak langsung kepada lingkungan. That's the ideal concept of green entrepreneurship. Kalau gitu, kira-kira sejauh mana nih Bu penerapan green entrepreneurship ini di Indonesia? Di Indonesia ya. Nah di dunia sekalipun ini bisa dibilang baru itu hitungan belum 1 dekade lah. Ya. Dan ini itu semakin tinggi pamornya itu semenjak pandemi. Jadi karena pandemi kan orang mulai concern ya, mulai makin concern bahwa ternyata apa yang sudah kita timbulkan, dampak yang sudah kita timbulkan bagi bumi itu bisa balik ke kita sendiri. Dampak negatifnya itu akan balik ke kita sendiri. Nah, makinlah meningkat yang namanya green entrepreneurship, startup baru bermunculan di Indonesia sendiri. Itu bisa dibilang sudah banyak loh. Cepat sekali pertumbuhan startup di Indonesia, dan yang masuk kategori green entrepreneurship itu juga banyak sekali. Beberapa kali saya ikut seperti seminar gitu ya, seminar atau pameran tentang produk-produk yang konsepnya green entrepreneurship. Itu ternyata nggak usah yang kita mungkin ke ibu kota gitu ya, sudah banyak di Surabaya sudah banyak, Malang gitu sudah banyak gitu ya. Jadi kalau dibilang sejauh mana ya kita keep up. Kita startup Indonesia tuh sangat-sangat keep up dengan perkembangan green entrepreneurship, mengikuti perkembangan di seluruh dunia. Kira-kira contohnya tuh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang udah nerapin green entrepreneurship tuh? Oke. Mungkin saya bisa sebut 3 ya, satu dari luar, yang 3 ini Indonesia. Yang pertama ada namanya Carbon Add-ons ya. Ini adalah perusahaan yang produknya itu aplikasi, dia menawarkan layanan ya, aplikasi. Tujuan utamanya adalah dia mau mengedukasi masyarakat sehingga ketika kita dengan keseharian kita itu secara sengaja atau tidak sengaja kita berdampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya kita tuh pasti menimbulkan namanya carbon footprint. Familiar ya dengan konsep carbon footprint ya. Jadi misalkan kita beli barang online nih, kita beli barang online, kita hanya enak-enak di rumah, tapi barangnya itu packagingnya berlebihan, dikirim, biaya pengirimannya udah berapa gitu ya. Dan kita kalau beli tuh nggak yang dari deket-deket, kita beli dari Jakarta, padahal kita bisa beli di Surabaya, tapi karena Jakarta lebih murah, kita beli dari Jakarta. Itu carbon footprint. Nah itu kita harus semakin aware bahwa pilihan kita setiap hari dalam kita beli barang, dalam kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, itu ada dampaknya terhadap lingkungan. Nah, perusahaan ini tuh mencoba untuk mengedukasi masyarakat, dan dia menawarkan layanan. Kalau misalkan kita terpaksa mengambil keputusan yang berdampak negatif, tadi misalkan menimbulkan carbon footprint yang berlebihan, kita bisa membalance-nya dengan
aplikasinya itu. Jadi kita seperti bayar gitu ya, seperti bayar. Tapi nanti uang yang kita masukkan ke dalam aplikasinya itu akan dipakai untuk proyek-proyek lingkungan seperti penanaman pohon, seperti pemilahan sampah, dan proyek-proyek lainnya yang benar-benar pure untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, juga jadi seperti kita ikut berkontribusi gitu kan, tapi kontribusi kita lewat apps-nya. Nanti perusahaan itu membantu untuk mewujudkan proyek-proyek lingkungan tadi. Itu satu Carbon App itu yang termasuk pioner dan saya sangat appreciate ya, berani sekali, karena bisa dibilang mungkin kita masih belum begitu aware ya. Maksudnya kita nggak ngitungin nggak sih carbon footprint kita, hanya nggak kan ya. Paling saya tuh ngerasa, wah udah kontribusi carbon footprint banyak nih kalau misalkan habis perjalanan gitu ya. Pesawat misalkan itu kan carbon footprintnya tinggi, atau misalkan tadi beli barang yang di Surabaya harganya 2 kali lipat, belilah dari Jakarta, akhirnya ada biaya transportasi, ada polusi udara yang timbul dari pilihan saya untuk beli barang dari Jakarta. Nah, maka si carbon footprint ini mengedukasi kita untuk semakin aware dengan pilihan kita. Nah, salah satu caranya ketika kita tadi masih tidak bisa atau tidak tahu caranya untuk memperbaiki atau untuk mencegah pilihan tersebut, ya kita melakukan balancing gitu ya. Kita balancing the situation dengan cara tadi kita masukkan sejumlah uang ke aplikasinya untuk disalurkan menjadi proyek lingkungan. Itu satu. Yang kedua, ada yang pernah saya lihat di Instagram itu namanya Sungai Design dan Sungai Watch. Ini adalah startup di Bali. Mereka adalah startup yang fokusnya tuh membersihkan sungai-sungai dari sampah. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Jadi ini bukan proyek sosial, bukan, ini startup. Jadi mereka membersihkan sungai-sungai dari sampah. Sampahnya tuh diolah, didaur ulang menjadi sebuah produk. Nah, jadi ini akan menjadi bisnis yang sustainable. Artinya kita nggak berharap ada donasi, ada donatur gitu ya, tapi ini akan terus berjalan bisnisnya, karena tadi menghasilkan sebuah produk yang tentunya punya nilai jual yang sangat tinggi ya. Ini secara image tuh keren banget kalau sampai ada misalkan restoran gitu ya, atau hotel gitu ya, semua kursinya tuh kursi daur ulang, itu kan akan meningkatkan image perusahaannya. Jadi ini bisnis model yang sangat oke menurut saya. Kemudian ada lagi Waste for Change. Ini termasuk dari tahun berapa? 2010-an ya, jauh sebelum pandemi bahkan dia sudah ada. Kalau dia ini lebih straightforward, perusahaan ini dia itu membuatkan program pemilahan sampah. Jadi benar-benar straightforward ya. Kalau yang tadi kan ada yang pakai apps, ada yang fokus ke pembersihan sungai. Ini benar-benar langsung straightforward. Masalah kita apa? Masalah kita sampah itu menumpuk di landfill, ya, di tempat pembuangan akhir. Nah, gimana caranya supaya sampah itu nggak nyampe ke sana? Tapi di tengah jalan tuh kita cegat, lalu kita kelola. Nggak usah sampai ke sana, kita kelola, kita balikin lagi ke masyarakat jadi sebuah produk yang berguna. Nah, itu Waste for Change. Program dia udah banyak, dia kerjasama dengan banyak perusahaan. Jadi kalau kerjasama dengan rumah itu bisa-bisa aja dan mereka juga melakukan. Tapi saya pribadi ngelihat ini pasti agak sulit ya, agak sulit untuk meningkatkan awareness individu per individu untuk bisa rajin milah sampah gitu kan. Jadi paling ngefek itu ketika bisnis modelnya ini ke perusahaan. Nah, sehingga misalkan dia kerjasama dengan Unilever. Nah, Unilever tuh kan pasti pabrik ya, kantornya juga pasti menimbulkan sampah. Nah, sampah-sampahnya itu dikelola oleh si Waste for Change ini. Jadi sampahnya tuh istilahnya nggak jadi sampah. Akhirnya sampahnya tuh jadi produk atau jadi barang yang bisa mulai gede jual, bisa kembali lagi ke masyarakat. Nah, ini menyentuh yang namanya konteks circular economy. Nanti lain kali gitu seru tuh kalau dibahas next time. Nah, jadi circular economy ketika namanya barang konsumsi itu tidak mengambil dari sumber daya alam, tapi dari hasil daur ulang. Jadi sampah tuh kan muter jadi produk, jadi sampah lagi jadi produk lagi gitu, muter itu namanya circular economy. Simpelnya kita bisa bahas. Nah, itu ada 3 yang saya sangat aware dan masih banyak sekali. Kalau kita googling itu ketemu banyak banget sekarang Green Partnership Indonesia. Kalau yang saya tertarik sekali di luar negeri itu ada yang sangat keren ya. Jadi mereka itu benar-benar fokusnya adalah membersihkan sampah. Kalau yang tadi yang Sungai Watch itu di Bali itu sampah di sungai ya. Ini sampah di laut. Ya, seperti kita pernah dengar kan,
banyak banget udah berita penyu yang terdampar mati karena makan plastik gitu kan, paus-paus terdampar ternyata kulitnya sih plastik semua. Nah, jadi memang sampah plastik yang kita timbulkan manusia, walaupun kita ngerasa jarang-jarang sih ke pantai, tetap aja sampah kita tuh bisa nyampe ke laut juga gitu, walaupun kita di tengah kota. Dan mereka itu membersihkan sampah di laut, lalu sampah itu didaur ulang dan diproses menjadi barang yang bisa dijual. Nah, jadi ini ada contoh-contoh green entrepreneurship. Nah, tadi seperti saya bilang, produknya tuh langsung berdampak pada lingkungannya. Jadi bukan sekedar, oh kita produksi sesuatu tapi hemat air gitu. Nah, itu bisa dibilang seperti level 1 gitu ya, level 1. Nah, level yang advance itu ketika kita benar-benar produknya atau layanan kita berikan itu berdampak langsung secara positif terhadap lingkungan dan keseimbangan ekologi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar saat kita mau membuat suatu produk, tapi kita tidak mencemari lingkungan gitu ya, tetapi better than that gitu, lebih jauh lagi dampaknya dari itu yang diharapkan. Langsung berkenaan dengan produknya gitu ya. Apakah ada keterkaitan antara green entrepreneurship ini sama SDGs? Betul banget ya. Jadi SDG itu kan ada 12 ya. Saya nggak hafal. Jadi ada mungkin yang terkait itu bisa clean water and sanitation. Ya tadi misalkan kalau yang startupnya itu bersihkan sungai, maka itu akan menjadi sumber air bersih kan bagi warga. Kemudian bisa juga clean energy, bisa juga economic growth. Jadi yang tadinya misalkan pemulung diberdayakan menjadi karyawan untuk mendaur ulang sampah. Nah, itu akan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, jadi kaitannya itu nggak cuma ke 1-2 poin aja, tapi bisa ke banyak poin di SDG. Jadi karena memang namanya Sustainable Development Goals ya. Jadi semua aspek dalam SDG ini berkaitan dengan sustainability. Nah, ini mungkin saya perlu samaran ini dulu, persepsi atau sharing dulu nih, sustainability itu apa, supaya kita bisa ngerti kenapa kok bisa green entrepreneurship itu langsung berdampak kepada SDG. Jadi sustainability itu banyak forum dunia yang mencoba untuk mendefinisikannya. Salah satu definisi yang paling sederhana itu ditetapkan oleh UN World Commission, saya lupa, Environment for Development ya. Jadi mereka ini pada tahun 1987 ya, way before jadi udah lama sekali sebenarnya kasus sustainability itu, mereka menetapkan bahwa sustainability itu bisa dipahami dengan sangat sederhana, di mana kita itu generasi kita sekarang ini bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Simpelnya gitu. Artinya kalau misalkan kita mau pakai sumber daya yang ada di hutan, ya silakan, tapi jangan sampai ngabis-ngabisin jatahnya anak cucu kita. Simpelnya gitu ya. Karena kita kalau pakai air bersih jangan sampai bikin anak cucu kita kesulitan dapat air bersih gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, sehingga Sustainable Development Goals ini isinya adalah 12 poin yang berkaitan dengan tadi, gimana dalam hidup kita sehari-hari itu berbagai aspek dalam kehidupan manusia di seluruh dunia yang kompleks ini tuh intinya tuh ke arah sana. Kita sekarang tuh hidup boleh makmur, tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan anak cucu kita nanti. Nah, maka akan sangat terkait dengan green entrepreneurship ya, karena kan kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan sumber daya alam ya. Kita hidup itu butuh banget sumber daya alam. Nah, green entrepreneurship itu seharusnya berdampak langsung kepada pelestarian sumber daya alam tadi. Makanya pasti akan connect ke SDG. Selanjutnya gimana nih Bu, kita sebagai pebisnis dapat memperluas pengetahuan kita ke dalam green entrepreneurship ini, karena kan kita juga jurusan manajemen gitu, kita juga pasti ingin membuat suatu bisnis, gimana nanti kita bisa menjadi pebisnis yang mengarah ke green entrepreneurship ini. Ini berarti apa yang harus dilakukan mahasiswa gitu ya? Ya, ini menarik. Semua berangkat dari curiosity, dari rasa ingin tahu. Curiosity itu kan bukan sesuatu yang bisa kita paksain. Misalkan kayak dosen, kalian harus tertarik loh sama topik ini, kan nggak bisa kayak gitu ya. Nah, gimana caranya mahasiswa tuh punya ketertarikan terhadap isu-isu lingkungan? Itu emang sesuatu yang harus timbul dari dalam.
nggak bisa kalau dijejelin dari luar gitu ya. Bisanya adalah ya dosen itu bisa membawa isu-isu lingkungan ke dalam konteks mata kuliah, itu bisa banget. Bu, kalau ngomongin misalkan akuntansi gitu ya, ngomongin akuntansi, apa kaitannya sama lingkungan loh? Sekarang akuntansi itu sudah mengeluarkan namanya sustainability report. Ya, jadi bahkan perusahaan tuh wajib untuk membuat laporan sejauh mana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Nah, jadi ngomongin lingkungan itu sudah bukan lagi konteksnya anak teknik lingkungan gitu ya, atau apalagi mahasiswa yang belajar tentang lingkungan atau anak biologi, MIPA, enggak. Jadi konteks lingkungan, konteks isu ekologi, keseimbangan biodiversity di dunia itu konteksnya udah membumi ke ekonomi, sosial, masyarakatan gitu ya. Jadi dosen bisa bantu mengkaitkan atau memasukkan konteks tadi sustainability ke dalam mata kuliah sehingga mahasiswa tuh bisa aware. Nah, tapi sekali lagi tentu mahasiswa juga harus punya rasa ingin tahu tadi. Kalau misalkan dengan pandemi yang 2 tahun ya kita dikurung di rumah itu nggak kapok, nggak timbul rasa concern terhadap isu-isu lingkungan, ya susah. Gitu ya. Honestly itu susah, itu mindset. Jadi memang harapannya mahasiswa tuh punya rasa ingin tahu. Langkah dari situ, baru lah dia akan cari info. Nah, barulah dosen bisa masuk. Oh, kamu tertarik tentang apa? Baru dosen bisa masuk. Kaitkan dengan mata kuliah, kaitkan dengan kasus-kasus ikhlas, kaitkan dengan kasus lingkungan. Apa dampak kerusakan lingkungan bagi perusahaan? Itu dampaknya finansial ya kan, bukan cuma dampak, bukan sesuatu yang kita nggak akan kerasa sih Bu yang di tengah kota loh, kerasa sekali lah. Dan dampaknya terhadap ekonomi juga. Nah, jadi berangkat dari rasa ingin tahu, di situ dosen bisa memfasilitasi dengan memberikan berbagai macam informasi terkait sustainability yang bisa dikaitkan dengan mata kuliah. Itu harus ada kesadaran diri sendiri. Harus penasaran dulu, harus care dulu, ya kan? Harus care dulu, harus punya concern. Apakah ada nih Bu perbandingannya jika dibandingkan ini sama green entrepreneurship ini sama entrepreneurship tradisional, itu kira-kira perbandingannya seperti apa? Ada jelas berbeda ya. Jadi tadi karena konteksnya green entrepreneurship itu mendorong startup baru untuk menghasilkan produk atau layanan yang menyelesaikan masalah lingkungan. Sedangkan kalau traditional entrepreneurship atau established bisnis gitu ya, yang sudah berjalan selama ini, itu pasti niat awalnya bukan melestarikan lingkungan gitu kan, niat awalnya pasti profit gitu kan ya. Tapi nanti lalu ada melakukan namanya CSR. Nah, ini adalah konsep yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau dulu itu kita mau buang limbah, mau apapun bisa dicuci dosanya dengan CSR. Nah, dulu tuh masih ada eranya yang seperti itu, sehingga perusahaan berlomba-lomba untuk bikin kasih donasi gitu ya, kasih donasi, membangun apa di desa mana, padahal limbahnya tetap jalan gitu, limbahnya tetap dibuang. Nah, itu konsep yang sudah sangat ditinggalkan dan juga sudah makin ketat regulasinya. Nah, jadi traditionally yang namanya bisnis itu biasanya tidak akan memasukkan aspek pelestarian lingkungan ke dalam model bisnisnya. Nah, itu. Sedangkan kalau green entrepreneurship itu justru bisnis model utamanya adalah lingkungan. Kira-kira di lingkungan UKWMS ini Bu, kita mahasiswa ini kalau Ibu lihat udah melakukan penerapan untuk menjadi seorang green entrepreneurship nggak? Di UWM ini terus berkembang ya, yang saya lihat kayak misalkan ada kotak yang untuk naruh baju bekas. Nah, itu inisiatif yang bagus dan selalu ada inisiatif baru. Kemudian ada air isi ulang ya, jadi kita juga bisa mengurangi sampah plastik kan, tinggal bawa tumbler aja gitu kan. Jadi inisiatif baru untuk semakin melestarikan lingkungan itu selalu muncul di UWM kalau yang saya perhatikan. Cuman tinggal sekarang apakah berhenti di situ atau bisa masuk ke relung hati mahasiswa gitu ya, bahwa ini sesuatu yang bisa menjadi awal. Tapi selanjutnya mau ngapain nih?
lulus dari sini kita bisa kontribusi apa nih gitu ya. Nah, jadi memang ya mungkin dosennya yang bisa lihat di kelas masing-masing seperti apa ya. Kalau tadi ngomongin tentang mahasiswa, kalau kita ngomongin tentang dosen nih, apakah dosen juga menerapkan hal-hal yang tertuju pada green entrepreneurship ini? Ya, seperti tadi saya bilang tadi, dosen juga harus punya awareness bahwa sustainability ini nggak lagi topik yang terpisah dari kurikulum, ya. Jadi tidak hanya diajarkan di mata kuliah yang ada judulnya sustainability, tapi seharusnya bisa dibumikan di mata kuliah apapun gitu ya. Karena sekali lagi sustainability ini tentang how we live, tentang cara hidup kita sehari-hari. Jadi seharusnya akan relate dengan mata kuliah apapun. Nah, jadi memang awareness di kalangan dosen pun juga harus ditingkatkan. Nah, itu juga perjalanan panjang, itu juga butuh proses ya. Harapannya dengan kemarin ada pandemi, dengan sekarang isu sustainability, dengan sustainable development goals ini ada dan selalu digaungkan, itu awareness dosen juga semakin meningkat bahwa di kelas itu sebisa mungkin dikenalkan ke mahasiswa. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Yang mahasiswa juga tertarik untuk mendengarkan, yang dosennya juga tertarik untuk sharing informasi gitu. Itu kan akan menjadi percakapan yang menarik di kelas. Tapi kalau secara program itu sebenarnya kalau di Fakultas Bisnis kita ada beberapa program yang berkontribusi terhadap SDG. Jadi misalkan seperti yang tadi saya sebut ada Abdimas Internasional di bulan Juli, itu kita berkontribusi terhadap decent work and economic growth ya. Jadi ini mungkin tidak melulu tentang lingkungan, tapi kita mencoba untuk meningkatkan taraf hidup dari UMKM di rural area seperti daerah pedesaan. Mungkin masih belum terlalu ke arah lingkungan, cuman beberapa topiknya temanya selalu berganti setiap tahun. Tema beberapa tahun yang lalu ada yang tentang pemilahan sampah, kemudian ganti soal business development UMKM, dan setiap tahun itu akan ada perubahan topik. Intinya SDG itu selalu menjadi patokan ketika kita mau bikin tujuan atau output dari sebuah program. Jadi sebisa mungkin kalau punya program itu arahnya ke sana gitu loh. Arahnya nggak cuma sekedar bikin acara, pokoknya lancar, tapi kita punya kontribusi ke arah SDG. Tapi nggak perlu lihat jauh-jauh ya, di lingkungan atau KWM saja kita juga udah menerapkan hal-hal yang pada green entrepreneurship ini. Sekian percakapan kita pada hari ini. Untuk topik selanjutnya dapat dicek di YouTube kita. Terima kasih.